Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kron dari Garut. Sebelum kenal Livea, Yuni mau cerita kalau misalkan Yuni tuh bukan dari kalangan orang berada, tapi bisa dibilang Yuni orang gak punya. Bahkan dulu waktu mau sekolah pun Yuni dibiayain sama nenek gitu, untuk mau melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut lagi. Adik-adik saya banyak waktu itu tuh, makanya saya dibawa sama nenek saya. Sampai dulu pengen sekolah, sakingnya pengen sekolah, Yuni sempet tuh di sekolah kayak jualan nasi goreng, jualan nasi kuning, itu harganya 2.000. Kalau misalkan hari itu habis, besoknya aku ada uang jajan. Tapi kalau misalkan dagangan aku nggak habis, paling aku cuman bisa buat ongkos aja. Adik-adik saya juga ada yang nggak sampai melanjutkan sekolah. Singkat cerita, saya udah lulus sekolah. Waktu itu saya langsung menikah, tapi saya gagal hingga saya punya 2 orang anak. Saya bingung waktu itu karena keluarga orang gak punya, saya belum bisa terbaik untuk keluarga saya. Pernah saking kita orang gak ada, mama saya pernah minjem beras ke saudara saya. Karena kenapa saya sampai sekarang belum bisa ngebahagiain orang tua saya? Orang tua saya kerja serabutan. Bapak kalau misalkan pulang ke rumah bawa uang, kita makan. Kalau misalkan bapak nggak dapat uang, ya kita nggak makan. Waktu itu saya benar-benar menjadi anak pertama itu kayak saya nggak bisa apa-apa gitu. Belum bisa ngasih yang terbaik untuk keluarga saya, karena saya waktu itu keluar sekolah langsung nikah, nggak kerja dulu. Akhirnya saya memutuskan untuk waktu itu tuh kerja di pabrik. Tapi kerja di pabrik tuh nggak sesuai ekspektasi Yuni. Di sana banyak tekanan, entah itu batin, fisik. Dari leader-leader pun mereka kayak nggak ngehargain gitu. Sampai Yuni ditunjuk-tunjuk kalau melakukan kesalahan, sampai digoblok-goblok gitu. Bahkan dulu pernah Yuni sakit ceritanya karena capek. Kalau berangkat kerja itu subuh, jam 5 subuh, pulang malam jam 10 malam. Akhirnya badan Yuni drop, sakit. Besoknya saya masuk kerja. Lalu HRD ya tuh, kenapa kamu gak masuk kemarin? Saya bilang sakit, Bu. Selama kamu bisa napas, kamu harus kerja. Tapi waktu itu benar-benar Yuni sakit dan gak bisa untuk bekerja. Akhirnya Yuni memutuskan untuk resign kerja karena memang banyak tekanan sekali, gak enak yang Yuni lakukan di sana. Selama 2 bulan saya nganggur di rumah dan saya bingung harus usaha apa. Ada teman saya, beliau ngajak saya telepon, katanya, Teh Yun masih kerja enggak gitu. Terus aku bilang udah enggak Teh, aku diam di rumah. Ini saya punya bisnis bagus, katanya. Bisnis apa
gitu. Ini bisnis Livea jualan sabun 20.000. Aku mikir 20.000, terus untuk modalnya berapa teh? Waktu itu Livea masih jadi 200, ya masih harga 200.000. Terus saya bilang, teh saya nggak punya uang, saya punya uang aja cuman 30.000 gitu, apalagi untuk beli produk. Terus upline saya bilang, ini ambil aja produk, nanti kalau misalkan laku teteh store ya. Malamnya aku karena memang Yuni dari dulu udah terbiasa jualan gitu. Yuni waktu itu tuh jualannya masih online. Yuni tawarkan teman-teman, Yuni nyari orang gitu. Dan alhamdulillah dari situ Yuni bisa ngembaliin uang 200.000 ke teteh. Dan hari itu juga aku berkomitmen mau serius dan mau fokus di Livea. Alhamdulillah pencapaian saya di Livea sekarang 2,5 tahun saya gabung di sini, begitu besar banget, dan alhamdulillah bersyukur. Bahkan saya bersyukur banget bisa dipertemukan dengan bisnis yang luar biasa, membantu kehidupan saya bahkan 180 derajat. Semua dari sini. Pencapaian yang udah saya dapatkan, yang dulu saya cuman bermimpi pengen punya mobil. Dan yang paling aku bahagia banget, saya bisa beli sawah. Tahu nggak teman-teman? Karena kenapa saya beli sawah? Dulu pernah mama saya minjem 1 kilo beras untuk makan hari itu. Dan alhamdulillah berkat bisnis di sini, Yuni bisa kebeli itu dan gak harus lagi minjem, gak harus lagi beli. Luar biasa sekali Livea bisa membantu perekonomian Yuni. Sampai sekarang aku udah gak mikir lagi mau beli apa-apa gitu, harus mikir. Gak harus ngutang lagi ke sana kemari, gak perlu mikirin lagi gimana orang tua gitu. Terima kasih Livea. Teman-teman, Yuni untuk proses sampai sekarang ini itu banyak banget rintangan yang Yuni hadapi. Tapi aku selalu bersyukur karena dari setiap ujian, setiap masalah itu membuat Yuni bisa dan terus belajar. Pernah Yuni dulu awal-awal join di Livea selama 1 bulan, aku sampai tidur tuh lewat dari jam 2 malam, jam 3, jam 4. Waktu itu tuh aku nge-inboxin yang ada di Facebook, yang ada di WA, aku prospekin orang gitu. Siang aku ketemu, ya walaupun banyak penolakan, tapi pada akhirnya mereka mau join juga di sini. Dulu ketika Yuni udah banyak tim, bahkan sampai sekarang juga masih Yuni jalani, bangun jam 1 malam saya keluar kota. Kalau jam 1 malam orang lagi enak-enaknya tidur, tapi Yuni bangun untuk ketemu sama tim-tim di sana. Walaupun mesti harus ninggalin anak, ninggalin keluarga, tapi itu rintangan yang Yuni hadapi itu kayak aku jalanin aja karena aku nyaman banget bisnis di sini gitu. Pernah dulu COD-an, aku naik motor, hujan-hujanan, kepanasan, waktu aku belum beli mobil gitu. Dan di jalan sempet tuh hilang uang, sampai ya Allah ini baru memulai bisnis tapi Uni udah banyak hilang uang gitu.
Dan akhirnya Allah ganti juga, karena dari fokus tadi aku bisa mencapai tujuan aku. Jadi apapun rintangan dan hambatan yang aku lalui, semua itu aku bersyukur gitu. Bersyukur karena dari semua itu adalah pembelajaran, dan bisa Yuni ceritakan lagi ke tim Yuni gitu, gimana perjuangan Yuni untuk membina tim, untuk ngajakin orang, untuk mengajak orang mengenalkan bisnis di sini, untuk ngajak orang lagi lebih sejahtera lagi. Itu banyak pembelajarannya. Karena banyak mimpi yang belum aku wujudkan, banyak hinaan, banyak cacian. Jadi orang gak punya itu saya kayak direndahkan orang gitu, gak dihargain orang. Sakit banget dan gak enak rasanya. Masih ada sih beberapa mimpi aku. Yang pertama, aku pengen beliin mama rumah, orang tua Yuni rumah, karena tanahnya itu masih tanah yang punya nenek gitu. Pengen ngerenovasi rumah, karena kalau misalkan hujan suka bocor. Intinya pengen beli rumah buat mama, terus bisa biar banyak bersyukur di sana ya. Banyak banget pengen ngebahagiain anak-anak pastinya. Dan cuma di Livea Yuni untuk bisa terus berjuang. Untuk Livea, terima kasih banyak sudah merubah nasib saya dan banyak orang, bahkan ribuan member terbantu dengan bisnis ini. Untuk Wiwit, sehat selalu Pak. Harapan saya semoga Livea long life, Livea semakin berjaya, Livea semakin banyak membantu orang. Bukan hanya saya saja, tapi semua member-member yang ada di seluruh Indonesia. Pesan untuk semua tim yang ada di seluruh Indonesia, bahkan tim Yuni juga yang masih berjuang sampai saat ini. Satu kuncinya, itu tidak mengenal latar belakang siapa kita. Sukses itu tidak harus orang pintar. Sukses itu milik kita semua. Kita mau berjuang, kita mau melalui semua prosesnya, semua itu akan indah pada waktunya. Asalkan satu, fokus dan konsisten. Aku yakin jika teman-teman fokus di sini, teman-teman akan melewati semua hambatan itu. Ketika teman-teman punya mimpi, teman-teman pikirkan. Ketika sudah dipikirkan, itu akan menjadi sebuah rencana. Dan ketika teman-teman udah merencanakan, itu akan berbentuk menjadi sebuah komitmen. Dan ketika komitmen kita jalankan, komitmen itu akan menjadi mimpi dan menjadi kenyataan. Saya Yuni Kron dari Garut, Livea is Magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.